Halo, selamat datang di channel YouTube Belajar Online. Kali ini kakak akan membahas mengenai pencatatan transaksi pada jurnal umum. Tapi sebelum kita membahas mengenai pencatatan transaksi ini, jangan lupa ya di like, subscribe, komen, dan bagikan agar channel YouTube ini semakin berkembang dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Oke, langsung saja kita masuk kepada topik pembahasannya. Di sini kakak telah menyajikan contoh tabel dari jurnal umum itu sendiri. Ada kolom tanggal, kemudian ada kolom keterangan, ref, debit, dan kredit. Terus akun apa yang harus didebit, kemudian akun apa yang harus dikredit. Nah, mungkin kalau seperti ini pasti adik-adik masih bingung. Oke, kakak langsung sajikan contoh soal. Ini misalkan gini. Pada tanggal 1 Januari 2019, Tuan Laba menyetorkan uang ke PT Untung sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Oke, di sini Tuan Laba menyetorkan uang. Otomatis harta kita ini berupa harta yang berupa kas ini bertambah senilai 500 juta di debit dan modal kita juga bertambah di kredit. Ingat rumusnya ya. Kalau harta kita bertambah ini harus dicatat di debit, makanya kas ini dia bertambahnya di debit. Kemudian kalau modal kita bertambah, kita catatnya di kredit sesuai dengan rumus yang ada di bawah ini. Oke? Kemudian ada contoh yang kedua. Pada tanggal 5 Januari 2019, perusahaan membeli sebuah mobil ya, seharga 150 juta di sini secara tunai. Di sini kita melakukan pembelian mobil ya. Mobil ini kita golongkan ke dalam harta berupa kendaraan. Oke. Harta berupa kendaraan kita ini bertambah senilai 150 juta di sebelah debit. Namun karena kita melakukan pembelian, otomatis uang kita mengeluarkan yang namanya uang. Harta berupa kas kita ini pasti berkurang. Kalau kas berkurang atau harta ini berkurang, dia berada di kredit senilai 150 juta. Oke. Nih, ada lagi contoh yang ketiga. Pada tanggal 6 Januari 2019, membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Di sini kita melakukan pembelian mesin fotokopi ya secara kredit. Ini. Kalau kita melakukan pembelian secara kredit berarti kita berutang ke orang. Namun harta yang berupa peralatan kita ini, karena kita melakukan pembelian peralatan, berarti harta yang berupa peralatan ini bertambah 50 juta di debit. Dan utang kita juga ikut bertambah di kredit. Ingat ya, kalau harta bertambah di mana? Di debit. Kemudian kalau utang bertambah di mana? Yaitu di kredit. Harus diingat atau harus disesuaikan dengan rumus-rumusnya ini. Ini contoh soal berikutnya. Pada tanggal 15 Januari dibayar beban telepon senilai 1 juta. Di sini kita melakukan pembayaran. Kalau kita melakukan pembayaran, otomatis kita mengeluarkan yang namanya uang. Harta berupa kas kita ini berkurang senilai 1 juta di kredit. Ingat ya, kalau harta berkurang kita catatnya di kredit. Namun beban telepon kita ini bertambah di debit senilai 1 juta. Ini kalau beban bertambah itu kita catatnya di debit. Oke, yang berikutnya. Nih, pada tanggal 21 Januari 2019, perusahaan membayar utang peralatan yang sebelumnya dibeli di tanggal 6 Januari sebesar 5 juta. Kan sebelumnya kita sudah membeli nih peralatan di tanggal 6 Januari yang kemarin, yaitu senilai 50 juta. Kemudian di hari ini, yaitu di tanggal 21 Januari, kita melakukan pembayaran. Namun pembayarannya itu kita bayar hanya senilai 5 juta. Maka utang kita ini, karena kita namanya membayar utang. Kalau kita membayar utang, ini ingat, kalau kita membayar utang berarti otomatis utang kita berkurang. Kalau utang kita berkurang, kita catatnya di debit. Oke, ini bentuknya kita catatnya di debit. Kemudian kas kita berkurang juga karena kita mengeluarkan yang namanya uang. Harta berupa kas ini berkurang di kredit. Ingat kembali, harta itu kalau berkurangnya di kredit. Oke.
Contoh berikutnya, pada tanggal 22 Januari 2019 menerima pendapatan sebesar 10 juta. Kita memperoleh nih namanya pendapatan. Pendapatan ini pasti akan menambah yang namanya uang kita. Berarti harta kita ini, harta yang berupa kas ini bertambah senilai 10 juta. Kas kita bertambah 10 juta di debit. Ingat, harta kalau bertambah, kita mencatatnya di sebelah debit. Kemudian, kalau pendapatan bertambah ini ya, kita catatnya di kredit ini. Kalau bertambah di kredit, makanya kita catatnya di kredit. Oke? Sekian dulu dari kakak untuk pembahasan materi mengenai transaksi jurnal umum ini. Semoga apa yang kakak berikan ini dapat bermanfaat banyak buat adik-adik sekalian, dan rajin-rajinlah untuk selalu membaca. Oke?